Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan review lagi ya dan menjelaskan lebih detail mulai dari panel surya sampai dengan baterai. Di sini saya akan menjelaskan apa alasan saya memilih komponen yang saat ini saya pakai, seperti panel surya, SCC, inverter, baterai, ataupun alat-alat yang lainnya. Oke, kita mulai dari panel surya. Kenapa saya pilih panel surya 550 WP? Karena di sebelum saya pasang PLTS, saya sudah banyak menonton video para senior sama-sama pegiat PLTS. Itu saya banyak membandingkan hasil dari produksi panel surya setiap hari antara panel surya yang 100 WP kali 5 dengan perbandingan menggunakan 500 WP satu lembar. Itu menurut saya hasilnya lebih besar yang 500 watt satu lembar ya, dikarenakan harus menggunakan SCC MPPT. Nah, di sini ada poin plusnya. Penghasilan dari panel surya 500 watt ini bisa lebih unggul ya dibandingkan dengan panel surya 100 WP 5 lembar, dikarenakan memang dari efisiensi panel surya bisa kita lihat dari segi penghasilan setiap harinya. Dan kemudian dari panel surya sendiri saya mendapat rekomendasi dari yang punya channel PLTS sederhana. Di situ saya direkomendasikan panel 500 WP, dan saya tergiur dengan harganya yang relatif murah menurut saya, yaitu 1.200.000 ya, sudah mendapatkan panel 500 watt. Tapi sayangnya dari tokonya itu saat pembelian masih inden dulu ya. Jadi barangnya itu baru nyampe rumah, dari mulai awal pemesanan itu kurang lebihnya di 17 harian. Tapi menurut saya tidak masalah ya, karena saya memang benar-benar mengejar murahnya. Nah, dari panel 550 WP yang saya punya itu setiap harinya sudah mampu memproduksi sekitar 2 sampai dengan 2,6 kWh. Itu mampu memenuhi baterai, yaitu kapasitas 12 volt 200 Ah atau 24 volt 100 Ah. Nah, dari panel surya saya juga direkomendasikan untuk kabel yang dari PV1F mungkin ya. Ini juga sama dari senior sebelumnya, yaitu Mas Idrus dari Sidoarjo. Terima kasih Mas Idrus sudah menyarankan kabel yang menurut saya cukup baik ya, menghantarkan arus yang dihasilkan dari panel surya ke SCC. Kabel yang dari panel surya ataupun kabel yang merek Kitani ini sama-sama rekomendasi dari Mas Idrus. Kemudian untuk MCB saya langsung membeli yang speknya 63 ampere. Ini saya beli menyesuaikan dengan nanti arus yang mengalir pada kabelnya. Dan untuk SCC ini awal saya mau pakai SCC yang seperti ini ya, karena memang harganya yang terbilang murah ya, di bawah 1 juta kita sudah memperoleh spek 60 ampere. Dan ini dulunya pernah saya lihat di channelnya Anak Agung Dwi Arsana, terus Fahmi PLTS, dan banyak lagi pengguna PLTS yang menggunakan SCC seperti ini. Ya, memang banyak isu tentang SCC yang saya pakai ini, daya yang dihasilkan antara yang terukur dengan wattmeter dan yang di monitor sini itu memang terjadi selisih ya kan. Tapi menurut saya selisih yang terjadi ini memang karena
pengukurannya kurang akurat dari SCC-nya. Tapi untuk hasil produksi dari panel surya itu menurut saya konversinya sudah lumayan bagus ya. Dari segi harga yang murah, yaitu sekitar 850 ribuan. Kemudian setelah dari SCC, di sini saya menggunakan wattmeter PZM 015. Kenapa saya pilih wattmeter ini? Karena wattmeter jenis ini itu bisa menyimpan kWh itu sampai ratusan kWh, termasuk juga Ah-nya. Ya, meskipun dibandingkan dengan wattmeter yang seperti ini itu jauh lebih mahal ya. Mungkin kalau dibelikan wattmeter seperti ini akhirnya akan dapat 2 biji. Tapi memang saya butuh yang seperti ini karena lebih kompleks, lebih komplit ya untuk settingannya, karena ini bisa dilalui arus yang cukup besar, tinggal menyesuaikan nanti dengan ersannya. Kemudian dari wattmeter ini di sebelahnya yaitu ada inverter. Ini inverter yang sangat banyak direview oleh YouTuber yang sama-sama pegiat PLTS. Kenapa saya tertarik membeli inverter merek Tafware ini? Karena selain harganya murah, inverter ini sudah sinus murni. Meskipun dayanya dari 1000 watt tertulis di body inverter, ini realnya untuk daya aman jika dibebani secara kontinu yaitu sekitar 250 watt. Ya, meskipun sesekali misal dibebani 400 atau 450 watt ini masih sanggup ya, asalkan memang harus ditambahi untuk kipas pendingin seperti punya saya ini. Dan selanjutnya setelah dari panel surya, terus SCC, wattmeter, inverter, saya juga menggunakan yaitu LVD. Nah, LVD ini saya fungsikan untuk cut off supaya baterai terjaga, tidak terlalu terkuras secara habis ya. Jadi saya memadukan LVD di sini, menambahkan satu buah relay. Ini relaynya murah ya, cuma 9.000. Kalau awal saya pasang ini relaynya tertulis 80 ampere, tapi tidak tahu realnya ini aslinya berapa ampere. Nah, dari relay ini saya memutus jalur dari saklarnya inverter ini ya. Jadi saat relay bekerja di voltase 12 volt, maka inverter akan secara otomatis off atau mati. Nah, kemudian dari LVD ini turun lagi ke bagian baterai. Di sini awal saya pasang sistem PLTS, memang saya hanya memasang sistem 12 volt. Awalnya hanya satu baterai ini. Ini beli di Shopee, harganya sekitar 1.800.000-an. Memang dari fisiknya ini terbilang sangat mulus ya. Sangat mulus, tidak ada cacat sedikit pun atau tidak kembung. Dan kemudian setelah saya pasang sistem PLTS dengan satu baterai 100 Ah, nah ada teman saya masih sama dengan yang merekomendasikan kabel ini ya, namanya Mas Idrus, itu dari Sidoarjo. Dia menawarkan untuk baterainya mau dijual ke saya. Ya, alhamdulillah saya mau dan langsung dikirim sama beliau. Ini bekas tes kapasitasnya ya, alhamdulillah masih real di hampir 100 Ah ya, kurang sedikit. Untuk baterai saya langsung berkeinginan untuk membeli Lev PU4 ini karena di channel-channel YouTuber senior itu banyak membahas kalau baterai VRLA itu untuk ketahanannya rata-rata hanya di 3-4 tahun. Jadi banyak juga
senior PLTS yang mulai beralih menggunakan lift PO4 ya, karena dari segi ketahanannya itu sangat berbeda dan sangat jauh. Untuk performanya juga ya, meskipun dari segi harga lift PO4 ini terbilang cukup mahal ya, tapi kalau misalkan untuk segi pemakaian jangka panjang, menurut saya sendiri dan dari rangkuman video-video yang sudah saya tonton, ini mayoritas lift PO4 ini bisa bertahan di atas 6 sampai 7 tahunan. Nah, ini mulai dari panel surya sampai dengan baterai sudah saya bahas ya. Jadi kesimpulan dari sistem PLTS yang sudah saya bangun ini alhamdulillah sudah optimal menurut saya. Tinggal penambahan ATS yang rencana saya akan pasang di sebelah sini untuk perpindahan dari PLTS ke PLN secara otomatis. Dan kemudian dapat kita lihat ya, untuk inverter di sini di bulan November tahun 2025 ini saya off-kan setiap pagi dikarenakan memang cuaca tidak mendukung, sering mendung. Jadi saya saat pagi sampai dengan baterai penuh itu mengoptimalkan untuk daya yang dari panel surya supaya langsung mengisi ke baterai semua dulu. Nanti untuk penggunaannya saya fokuskan di malam hari, bebannya penerangan sama kipas angin ya. Ya sesekali masih mampu untuk menghidupkan pompa air, tapi memang sebenarnya tidak disarankan ya, karena inverter ini dayanya cukup kecil. Meskipun mampu, tapi untuk teman-teman tidak disarankan. Jika untuk beban induksi memang lebih baik menggunakan inverter yang jenisnya low frekuensi. Oke teman-teman, untuk review dari panel surya beserta penjelasan yang bisa saya sampaikan hanya seperti ini ala kadarnya. Untuk teman-teman mungkin yang mau ada yang ditanyakan bisa tulis-tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah support video dari saya ini. Salam dari PLTS Pemula, Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.